Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul asbahna wa asbaha walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah dengan segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Kita masih dapat bermuajahah, bertemu muka di masjid yang penuh barokah ini, dengan satu harapan, mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini, kita luangkan waktu hanya sesaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala bagi kita semua, dan kita berharap waktu yang singkat ini akan memperberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Tak lupa salawat beriring salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, junjungan kita, suri tauladan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kita umatnya yang tetap istiqomah memegang teguh ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa pada bulan Rabiul Awal ini 15 abad yang lalu Allah telah menghadirkan seorang manusia biasa, namun sungguh luar biasa, seorang manusia yang mengubah tatanan kehidupan manusia minadz zulumati ilan nur, mengubah masa di masa jahiliyah kepada masa al-Islam, yang dimana peradaban pada masa itu, hak-hak asasi manusia sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Dan dengan datangnya Islam, alhamdulillah, harkat martabat kedudukan manusia terangkat dan diposisikan sebagaimana sesungguhnya. Dulu mohon maaf, wanita hanya dijadikan sebagai lampiasan saja, dapur sumur kasur gitu ya Pak. Tapi dengan hadirnya datangnya Rasulullah SAW, maka posisi wanita sangat dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, sungguh berbahagialah kita tatkala Allah menghadirkan Rasulullah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, pada bulan Rabiul Awal ini tidak ada salahnya kita mencoba untuk memflashback gitu ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, bisa kita pahami agar pola kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin sebagai materi pengganti dari Ustadz Wido, jangan samakan sedang Pak Wido ya Pak. Ini mungkin jauh banget gitu ya. Ini saya berkaitan mengisi bagaimana bulan Rabiul Awal ini kita pahami sebagai momentum dasar perubahan masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, yaitu dengan datangnya al-Islam. Apa yang harus kita lakukan?
Ya, ini mungkin tema kita, kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Aminu billahi wa rasulih. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Artinya kewajiban kita yang pertama adalah iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena jangankan di masa sekarang ya, dengan begitu canggihnya informasi dan teknologi, pada masa Nabi aja ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Nabi, gitu kan? Jadi pada masa itu Nabi masih hidup, itu banyak orang yang ada orang yang sudah mengklaim dirinya sebagai utusan Nabi lagi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad sebagai khatamin nabiyyin. Ini perumahan ini kan satu ke Jakarta, satu ke Depok ya Pak. Depok kan unik juga ya. Kalau kemarin tuh waktu kami dengan teman-teman lah, anggota dewan dan beberapa orang yang saat itu kami akan melepas keberangkatan penugasan dari Dandim. Saat pidato beliau, Depok ini unik gitu. Kenapa? Karena apa yang jadi viral tuh muaranya di Depok. Dulu ada Nabi ya kan, awalnya di Depok Pak. Terus ada lagi babi ngepet di Depok. Ini kalau saya kunjungan kerja dulu Pak, waktu masih ada perjalanan dinas, waktu ada kunjungan kerja, dari mana Pak? Dari Depok. Babi ngepetnya gimana Pak? Begitu gitu. Ya. Terus itu yang nabinya bagaimana? Jadi Masya Allah ya, di zaman sekarang ini ada orang yang ngaku jadi nabi. Di daerah perbatasan Losari dengan Cirebon Pak, itu juga ada yang ngaku jadi nabi. Namanya itu Gimin gitu. Jadi yang saya bingung itu ada pengikutnya. Yang saya bingung itu ada aja yang percaya dengan dia kalau dia itu nabi. Padahal jelas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamin nabiyyin. Beriman kepada Rasulullah itu merupakan arkanul iman, bagian dari rukun iman. Oleh karena itu Bapak jamaah rahimakumullah, ini sudah mutlak buat kita. Iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu bukan sebuah literasi Pak, bukan cuma sekedar catatan, bukan juga cuma sekedar fiksi, tapi Nabi benar hadir adanya. Jadi kalau ada anak-anak misalnya ya Pak nanya tentang film Superman, apakah Superman ada? Benar enggak? Nyata enggak? Itu kan hanya fiksi. Jangan samakan kisah Rasulullah dengan kisah Superman, di mana Superman itu kan fiksi, sedangkan Rasulullah adalah nyata. Buktinya ada sampai hari ini Maulidir Rasul, tempat di mana Rasulullah dilahirkan, itu di Mekah masih ada Pak.
Kemudian kalau kita lihat bagaimana dalam perjuangan dan perjalanan Rasulullah, ada Badar, ada Uhud, dan semuanya masih ada. Artinya bahwa apa yang dilakukan Rasulullah benar adanya, bukan sekedar cerita. Ya, bukan sekedar fiksi, tapi benar-benar ada. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada suatu ketika ada yang nanya para sahabat itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah kaum atau orang yang lebih bahagia ketimbang dengan kami? Kami hidup pada masamu, mendengar suaramu, bertatap muka dengan wajahmu. Kami sangat bahagia ya Rasulullah, dan kami beriman kepadamu." Karena ada yang ketemu Nabi, sejaman dengan Nabi, tapi nggak beriman Pak dengan Nabi. Ya Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya. "Kami bahagia ya Rasulullah. Setiap masalah kami selesai. Setiap permasalahan hidup, kehidupan, nanya ke Rasulullah, selesai sudah Pak. Udah gak ada perdebatan di situ. Apakah ada ya Rasulullah kaum yang lebih bahagia ketimbang dengan kami?" Kata Nabi, ada. Penasaran para sahabat, siapa mereka ya Rasul? Yaitu kaum yang hidup setelahmu, mereka belum pernah berjumpa dengan aku, mendengar suaraku, tapi mereka beriman kepadaku. Nah ini Bapak jamaah rahimakumullah, bagi kita adalah hal yang sangat penting, di mana alhamdulillah Allah mentakdirkan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 Allah nyatakan, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rasul." Ini sebuah statement kembali Pak. Kalau misalnya ada orang yang tidak yakin, nggak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya dipertanyakan. Ya. Jadi imannya dipertanyakan. Maka kewajiban kita yang pertama iman dengan sepenuh hati kita, tanpa syarat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan ini merupakan bagian yang terpenting dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak jamaah rahimakumullah, kemudian diperkuat lagi dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulillah wa khatamin nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Ini jelas Pak, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Jadi Nabi Muhammad ini secara umum ya itu tidak punya anak laki-laki. Kenapa bilang secara umum? Karena beliau pernah punya anak laki-laki, tapi sebelum balik putra-putra beliau wafat. Ya. Tapi Rasulullah adalah utusan Allah, dan yang perlu diperjelas adalah khatamin nabiyyin, penutup dari sekalian nabi. Jadi jelas bahwa tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, dari manapun asalnya, maka kalau ada yang ngaku jadi nabi, wajib tidak dipercaya. Kenapa saya bilang begitu Pak? Saya baca literatur, ternyata yang ngikut-ngikut, yang ngaku jadi nabi itu bukan orang sembarangan Pak. Pinter-pinter mereka itu secara akademis. Ya. Luar biasa mereka punya jejak rekam pendidikannya. Tapi kenapa masih yakin bahwa ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan tuh di Sawangan sampai hari tadi semalam Pak, saya masih diskusi dengan beberapa pengurus lingkungan. Itu ada di Sawangan tuh Masjid Ahmadiyah. Itu kan Mirza Ghulam Ahmad ngaku jadi nabi. Dan kita mau tutup tuh Pak, berapa kali disegel tapi dibuka lagi itu. Ya, jadi bingung juga. Ya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, jadi bagaimana kita menyikapi bahwa
ada orang yang masih punya keyakinan kalau ada nabi lagi setelah Rasulullah, berarti nggak percaya dengan Quran. Ya, tadi surah Ahzab sangat jelas bahwa Allah menyatakan Rasulullah adalah khatamin nabi. Ya. Yang kedua, Bapak jamaah rahimakumullah, mentaati dan mencintai beliau. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80, Allah nyatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Jadi taat kepada Rasulullah dari apa yang beliau ucapkan, dari apa yang beliau lakukan. Bapak jamaah rahimakumullah, dalam kaidah ini ucapan Nabi itu tidak pernah ada yang salah. Ya. Jadi ucapan Nabi tidak pernah ada yang salah. Walaupun mungkin kalau bahasa kita berkelakar gitu ya. Tapi enggak salah, Pak. Misalnya begini, ini entah apa kisahnya, memang ada atau memang hanya ini. Misalnya ada seorang ibu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah nanti aku ada di surga?" Nabi bilang, "Kalau nenek-nenek mah enggak ada di surga." Itu kan kalau kayak kita mah kelakar ya, Pak. Tapi ibu tadi mendengar itu kaget juga. "Berarti saya nggak di surga?" "Bukan, Bu. Tapi nanti ibu akan dikembalikan sebagaimana usia ibu dulu masih muda." Jadi nggak ada nenek gitu ya, Pak. Tapi mungkin kalau bahasa kita kelakar gitu. Tapi ucapan Rasulullah, Masya Allah, tidak pernah ada yang salah. "Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah." Ya, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya Nabi itu berlepas diri dari itu. Jadi Nabi tidak memberikan sebuah mungkin jaminan kepada orang yang tidak mau mengikuti apa yang Rasulullah SAW sabdakan dan apa yang Nabi sudah lakukan. Oleh karena itu, Bapak jamaah rahimakumullah, bagi kita mentaati Rasulullah SAW, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah itu merupakan hal yang sangat mutlak, ya, sangat mutlak. Jadi kalau mungkin ya Bapak jamaah rahimakumullah, dulu Nabi mensabdakan itu nggak bisa ditelaah pada masa itu, Pak. Misalnya pentelaahannya sampai detil banget. Makanlah kamu dengan tangan kanan, minumlah kamu dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan itu makan minum dengan tangan kiri. Gitu ya hadisnya ya. Kan sunnahnya gitu, Pak. Kita makan dengan tangan kanan. Itu kan kalau kayak kita udah atiullah wa atiur rasul sudah. Ya, sami'na wa ta'na, selesai, Pak. Tapi ternyata Masya Allah, orang-orang barat itu mentelaah kenapa makan minum dengan tangan kanan. Kenapa nggak boleh makan minum dengan tangan kiri? Ada apa sebenarnya? Ternyata, Pak, mohon maaf, ini kalau nggak salah ini jari tangan kita yang 3 jari ini itu memiliki enzim. Ya. Enzim yang tidak ada di tangan kiri. Gini surveinya deh, Bu. Ibu kan lagi masak nih. Ibu aduk tuh sayur ibu dengan sendok. Yang satu lagi bikin 2 mangkok gitu ya, Bu. Satu dengan diaduk pakai tangan gitu, Bu. Nanti lihat cepat busuk yang mana. Istri saya udah coba, Pak. Ternyata saya bikin gulai kambing, Pak. Kebetulan saya dagang kambing di rumah. Dagang apa namanya? Kambing, dari mulai kambing hidup sampai sampai bentuk masakan. Saya minta sama istri saya nih, minta 2 mangkok gulai. Buat siapa? Enggak, jangan dagingnya, kuahnya aja. Yang satu saya aduk pakai sendok, yang satu saya coba pakai kobok begini dengan 3 jari. Saya tunggu beberapa jam. Sorenya, Pak, itu sorenya
Itu yang lebih cepat busuk, lebih cepat basi adalah yang terkena tangan. Oh, pantas. Ya, makanan yang kita makan tatkala akan dicerna oleh perut kita, lambung kita, itu lebih cepat pembusukannya tatkala kita menggunakan tangan. Itu diteliti, Pak. Silakan Bapak Ibu bikin survei kecil-kecilan deh di rumah gitu ya. Dan apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi contohkan, itu pasti benar dan manfaat buat kita. Ya, manfaat buat kita. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Jadi cinta kepada Rasulullah adalah hal yang sangat mutlak yang harus kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus cinta sama Nabi? Masya Allah ya, dalam sebuah kisah, Nabi mau wafat di penghujung usia beliau, tatkala beliau sakit keras, maka yang dipanggil kita umatnya, ummati, ummati. Kan biasanya nih Pak, Bu, maaf ini, dalam kondisi payah seseorang, ya dalam kondisi lemah, apalagi dokter bilang begini, sudah Bapak Ibu, kami sudah memberikan yang terbaik, tinggal bagaimana kita menunggu keputusan dari Allah. Tuh kalau ada dokter bilang begitu ya sudah Pak. Ya. Biasanya keluarga musyawarah tuh, kumpulin anak-anaknya gitu ya. Ada wasiat enggak gitu ya. Ya kan kayak si Sule itu kan wasiatnya gitu Pak. Ya, ini tanah yang di sini buat anak pertama, tanah yang di sini buat anak yang kedua, tanah yang di Citayam jangan dijual. Kenapa? Itu punya orang kan gitu. Jadi wasiatnya saat kumpul ya itu diwasiatkan. Saat kumpul ada apa yang mungkin bisa dipesankan kepada anak-anak. Tapi Nabi nggak ngumpulin keluarga Pak. Tapi yang Nabi panggil adalah kita, ummati, ummati. Bentuk kecintaan beliau kepada kita semua. Kalau seandainya kita tidak membalas cinta beliau, rugi kita. Nah, ini bukti beberapa para sahabat ya. Bukti cinta beliau, bukti cinta para sahabat kepada beliau. Yang pertama mungkin ya kita bisa lihat dalam kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya ketika mendampingi Nabi hijrah ke Madinah. Sampai harta Abu Bakar Siddiq itu dijual untuk biaya dan persiapan ada di Madinah. Hingga Nabi nanya, apa yang kamu tinggalkan wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasul. Ini kalau buat kita Pak, Masya Allah belum bisa lah kayak gitu ya. Ya kalau saya ngukur diri saya gitu ya Pak, ngukur diri saya kayaknya belum nyanggup untuk pada fase seperti itu. Jadi Abu Bakar mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala beliau akan berangkat hijrah ke Madinah. Jarak Mekah Madinah itu kalau nggak salah berapa kilo Pak? 400-an ya, 400 kilo. Tapi jalannya muter kan saat itu Pak. Itu diprediksi hampir sekitar 5-600 kilo tuh Pak, karena jalannya muter gitu. Kalau kita ukur kayak di zaman kita ya sini Solo Pak, sini Solo atau Semarang lah gitu ya, jauhnya. Dan beliau melihat situasi di Gua Thur. Bagaimana kondisi Gua Thur? Bapak yang sudah pernah ngalamin ke sana kan pendek sekali tuh Pak, gua sempit dan pendek gitu ya. Sampai itu ada onta atau kuda bisa naik ke atas Pak, karena emang landai. Ya. Abu Bakar mendampingi Rasulullah dalam Gua Thur itu, dan Allah berikan pertolongan dengan adanya burung di sana, kemudian adanya laba-laba.
Saat itu Abu Bakar sangat ketakutan. Kenapa? Posisi Quraisy sudah dekat dengan mereka. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau sekiranya mereka melihat ke arah kaki kuda mereka, maka mereka akan melihat kita. Maka Nabi menenangkan Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Karena Nabi yang ngomong, Pak, Abu Bakar tenang. Dalam satu kesempatan, begitu lelahnya Rasulullah hingga beliau tertidur. Ya, tertidur ya sampai tanpa mungkin disadari tidur di, ya mohon maaf lah Pak, di pahanya Abu Bakar. Ternyata di situ ada tempat banyak binatang-binatang gurun. Itu lubang-lubangnya ada gitu Pak. Pas mau keluar disumpal sama Abu Bakar dengan batu, disumpal dengan batu. Tapi ternyata ada satu lubang yang tidak ada lagi batu yang bisa menutupi mulut lubang tadi. Hingga beliau menutup dengan jari beliau. Kalau bahasa Depok Pak, itu digigit Pak, diantuk itu, ya. Tangannya Abu Bakar diantuk, digigit, disengat Pak. Dan racunnya menjalar ke seluruh tubuh. Hingga tubuh Abu Bakar membiru, menahan sakit yang luar biasa hingga meneteskan air mata. Air mata beliau jatuh ya mengenai Rasulullah, dan Rasulullah terbangun dan melihat Abu Bakar dengan kondisi yang sedemikian mengenaskan karena sudah racun itu sudah menjalar di tubuh beliau. Masya Allah Pak, ini karomahnya Nabi. Ya, beliau melihat lukanya yang ada di tangan Abu Bakar dan beliau baca doa dan meludahi ya luka itu, dan alhamdulillah sembuh. Tapi itu jangan kita coba-coba Pak ya, ke teman kita digigit ular gitu terus kita ludahin gitu, bukannya malah sembuh nanti. Nah Bapak jamaah rahimakumullah, begitu hebatnya Abu Bakar dalam melindungi Rasulullah dan bersama dengan Rasulullah karena begitu cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah kesempatan ini Pak, setelah Rasulullah wafat dan beliau menggantikan beliau sebagai khalifah, beberapa hari beliau nanya dengan anaknya Aisyah, ya Aisyah, apakah ada perbuatan, apakah ada pekerjaan yang belum aku lakukan tapi semasa Nabi beliau lakukan. Aisyah karena memang dekat dengan Rasulullah, tahu bagaimana kehidupan Rasulullah, keseharian Rasulullah, hingga beliau mengatakan begini, ayah, hampir semua yang Nabi lakukan sudah engkau kerjakan, tapi ada satu yang belum. Apa itu ya Aisyah? Biasanya Nabi setelah duha beliau datang di satu tempat di ujung jalan. Nah di situ ada seorang nenek yang biasa beliau temui. Tapi jangan lupa ayah bawa beberapa butir kurma untuk sarapan. Ternyata Masya Allah Pak, dalam kisah itu seorang nenek tadi menunggu orang sudah beberapa hari, ternyata nggak datang. Abu Bakar datang, dan ternyata itu yang ditunggu oleh sang nenek. Dan ternyata nenek itu dalam sebuah kisah selalu mencaci maki Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah, gitu ya Pak. Dan ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat hal itu, kaget, inikah yang sering ditemui oleh Rasulullah? Ya kalau mungkin bahasa percakapan kita mungkin bebasnya begini Pak. Setelah mengucapkan salam nggak dijawab, cuma bilang kamu kemana aja berapa hari ini nggak datang, gitu. Mana sarapan yang biasa kamu kasih? Mana? Gitu. Ya, oh ini yang dimaksud untuk bawa kurma gitu ya. Diberikan kepada ibu tadi, nenek tadi. Kata nenek, oh kok begini? Biasanya kamu kunyah dulu, kamu haluskan baru kasih ke saya. Oh ternyata Nabi mengunyah terlebih dahulu. Tapi sumpah serapah, hinaan, cacian, makian itu nggak berhenti Pak dari mulut orang itu. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Masya Allah, begitu sabarnya Rasulullah. Pak kebayang nggak Pak, ada orang yang ngaci maki kita, ngata-ngatain kita,
Ya, tapi kita kasih makan. Kebayang nggak Pak kayak gitu? Saya mah nggak kebayang Pak. Oh, kagak sabaran tuh kalau bahasa orang mau tabok aja udah kayak gitu sih. Nabi sahabat terus, ternyata apa? Abu Bakar memamah kurma yang dia bawa, dihaluskan, dia berikan. Sambil ngasih makan Pak, itu si nenek tadi terus mencaci maki Nabi. Nabi menangis, Abu Bakar menangis satu. Ini ya Rasulullah, begitu sabarnya menghadapi orang kayak gini. Hebat nih pemimpin. Hebat ini pemimpin. Dan setelah selesai, Bu mengatakan, Bu, sesungguhnya yang biasa datang kepadamu adalah Rasulullah yang engkau hinakan tadi. Yang biasa memberikan kamu sarapan pagi ini adalah Rasulullah yang selalu engkau caci maki dan engkau jelekkan. Dan baru beberapa hari dan tanahnya belum kering, masih basah karena beliau wafat. Ibu itu dengan sangat santai mengatakan, oh pantas. Oh pantas. Makanannya kasar, nggak seperti biasa halus. Udah dikasih nyela lagi Pak. Pantas ya. Bu, dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kau hinakan, yang kau caci maki, dan beliau sudah wafat dan aku yang menggantikan. Diam. Setelah itu, oh selama ini yang datang kepada saya beliau Muhammad. Oh selama ini yang ngasih makan saya Muhammad. Kalau begitu saksikan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, akhlaknya Rasulullah mampu mengubah hati seseorang. Tabiat, karakter itu bisa dirubah dengan akhlaknya Rasulullah. Nggak perlu diceramahin bahasanya. Ya, tapi dengan akhlaknya Nabi, maka banyak orang yang menyatakan dirinya masuk Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kaitannya dengan bagaimana Sayyidina Abu Bakar ya mendampingi Rasulullah dan begitu cintanya kepada Rasulullah hingga mengorbankan jiwa beliau, harta benda beliau, keluarga beliau hanya untuk Rasulullah. Yang kedua, Bilal bin Rabah ini nggak mampu melantunkan dan melanjutkan azan, ya, dan itu dalam sejarah disebutkan azan yang tidak selesai. Azan Bilal itu azan muazzinnya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, beliau nggak tinggal di Madinah karena banyak kenangan manis. Banyak kenangan indah bersama dengan Rasulullah. Bahkan beliau gak bisa melupakan bagaimana saat-saat bersama dengan Rasulullah SAW. Pak maaf nih, maaf banget ya Pak, Bu maaf ini. Pernah gak kita ngalamin patah hati? Cinta yang gak tersampaikan. Kemudian dia meninggalkan kita, orang yang kita cintai meninggalkan kita. Tapi kita punya kenangan manis di tempat itu. Kalau kata anak sekarang mah CLBK gitu ya, cinta lama belum kelar gitu. Pasti tatkala kita melihat tempat-tempat yang pernah kita datangi bersama, pernah kita datangi tempat yang kita ya mungkin ya Pak Nisi cuma ini aja Pak ya, cuma cerita saja. Istri kemudian kita bercerai dengan istri kita, ada tempat-tempat yang sangat romantis. Saya mah yakin itu ya, tempat itu nggak mau kita datangi lagi. Kenapa? Ada kenangan yang tersisa di sana. Ya. Ternyata Bilal bin Rabah, kenapa beliau nggak mau tinggal di Madinah? Karena beliau nggak bisa melupakan kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pindah ke Syria. Tapi satu saat beliau bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, ya Bilal, apakah engkau marah kepadaku hingga tidak mengunjungiku? Sampai beberapa kali Bilal itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, maka beliau datang ke Madinah dan berjumpa dengan cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hasan dan Husain dan minta supaya Bilal mengumandangkan azan. Ternyata penduduk Madinah tatkala Bilal mengumandangkan azan, ini ada hal yang sepertinya rindu yang lama muncul kembali. Suara Bilal mengumandangkan azan dan serontak tuh Pak.
Masyarakat Madinah itu datang ke masjid dan ingin melihat Bilal. Karena begitu rindunya para sahabat-sahabat juga yang ada di Madinah berjumpa dengan Bilal. Saat mengumandangkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka Bilal nggak mampu untuk meneruskan kalimat itu dan beliau menangis. Kenapa? Beliau nggak sanggup membayangkan hidup bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka dalam sebuah sejarah disebutkan azan yang tidak selesai dikumandangkan oleh Bilal. Karena begitu rindunya beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ini sahabat Ansar, beliau merelakan tubuhnya menjadi perisai dari hujan dan tombak dan juga panah dalam perang Uhud. Ya, ini sahabat Rasulullah mampu menghalau menjadi perisai hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tubuhnya sudah penuh dengan luka, tapi mendingan, kalau bahasa kita mendingan beliau yang mati ketimbang Rasulullah yang terkena panah dan tombak. Dan Rasulullah mengatakan kalau ingin melihat penghuni surga yang masih berjalan, lihatlah kepada Abu Dujana. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kisah lagi, ada seorang muslimah kalau tidak salah namanya Ummu Salamah. Beliau tatkala selesai dalam peperangan menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah, padahal suami beliau wafat. Enggak ditanyain bagaimana keadaan anaknya, enggak ditanyain bagaimana keadaan suaminya, tapi beliau mengkhawatirkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita kan adanya ego sendiri ya Pak, ego pribadi ya. Saya pernah tanya, kita tuh pasti punya ego masing-masing. Kalau kita ada lihat foto kenangan atau foto bareng-bareng, siapa yang pertama kali kita cari? Diri sendiri, itu ego tuh Pak. Mana nih saya? Atau kita bilang, saya nggak ada gitu ya. Tetapi ada sahabat yang beliau tidak mencari keluarganya, tapi beliau yang dia cari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak jamaah rahimakumullah, ini beberapa kisah tentang bukti kecintaan para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ittiba'u ala Rasul, mengikuti dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Dalam surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kepada mereka ya Rasulullah, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian Bapak Ibu? Nabi udah memberikan jaminan kepada kita. Taraktu fikum amran wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnatur Rasul. Jadi Nabi meninggalkan dua perkara bagi kita, dan kalau kita ikuti keduanya, maka kita nggak akan pernah sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seyogyanya bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Yang pertama, laksanakan dari hal yang kita mampu melakukannya. Misal tadi ya Bapak Ibu, kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan gitu ya. Saya 3 hari yang lalu Pak, ada peringatan Maulid itu di tempat saya. Baru saya ngomong gitu. Ya namanya ibu-ibu ya, namanya majelis taklim mama ibu. Itu asik aja gitu ya. Habis selesai tausiah kan makanan keluar tuh. Ya, makanan keluar. Itu masih asik aja tuh. Dia buka masih minum pakai tangan kiri. Ini saya bilang, nih ibu-ibu tadi dengar apa enggak saya ngomong ya? Ternyata kalau udah kebiasaan susah juga ya. Makanya biasakan dari hal yang paling kecil. Ya. Padahal baru saya ngomong, sunnah Nabi itu makan minum dengan tangan kanan. Baru kalau bahasa orang Depok bilang baru mingkem gitu ya.
Baru selesai saya bicara, asik aja itu. Ya minum dengan tangan kiri. Nah makanya mungkin rubah sedikit demi sedikit hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan. Ya, kalau begini, wah nggak mungkin lah kita sama dengan Nabi. Nabi kan dulu udah dijaga betul. Nabi itu terjaga. Bedanya dengan kita banyak kesamaan, tapi banyak perbedaan juga. Antiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha, kan gitu ya Pak. Yang bedain kita dengan beliau dapat wahyu, sedangkan kita enggak. Beliau dimaksud, kita enggak. Gitu. Tapi paling tidak kita berusaha bagaimana mencontoh pola kehidupan Rasulullah dari hal yang paling kecil yang kita bisa. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri misalnya. Sebelum tidur baca doa, bahkan berwudu terlebih dahulu. Hal yang paling ringan itu kan. Ya, hal yang paling ringan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ringan aja kita udah nggak nyanggup, ringan aja kita udah nggak bisa, udah nggak mau bahasanya, maka bagaimana kita melakukan hal yang besar? Itu. Contoh misalnya, mohon maaf nih Bapak Ibu, kan kegaduhan selama ini kan bagaimana kita para pemimpin nggak mencontoh kehidupan Nabi, ya, contoh kehidupan Rasulullah. Ya, hal yang paling kecil Pak, hal yang paling kecil. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa dan harus berjamaah dengan masyarakatnya, berjamaah dengan rakyatnya. Saya kebetulan di Dewan Pak baru 2 periode ini di DPRD Kota Depok. Dari dapil saya bukan di Cinere, Limo, Beji. Nah ini ada teman saya Pak Ubaidillah nanti akan silaturahmi ke sini itu nanti. Mungkin ada masyarakat yang Depok ini yang mau disampaikan aspirasinya kepada beliau, nanti beliau minta waktu untuk datang. Bersilaturahmilah dengan Bapak Ibu sekalian. Karena kita pengen menyambung apa sebenarnya keinginan masyarakat, apa sebenarnya keluhan masyarakat. Kita dengerin. Dan tatkala kita bisa memberikan solusi, kita berikan solusi. Saat ini dapil BCL itu lagi ngurusin sampah di megapolitan itu ya, kalau nggak salah di Cinere itu Pak. Sampah ada sudah berapa tahun ada di sana. Sedang kita coba pendekatan, kita pengen dengerin bagaimana masyarakat berkeluh kesah. Karena itu amanah buat kita. Selesai ya Pak ya? Oh terus, kan udah ada waktu sudah selesai gitu. Nah, paling tidak ya kami diinstruksikan sholat berjamaah dengan masyarakat. Jadi saya bilang begini, orang kalau ketemu saya gampang, temuin saya habis subuh dengan habis maghrib. Jadi kalau habis subuh di musola saya, temuin saya di situ. Atau habis maghrib, antara subuh dengan isya saya ada di musola. Antara subuh sampai isyraq saya ada di musola. Benar tuh Pak. Jadi kalau orang mau ketemu saya, udah temuin di 2 waktu itu. Kenapa? Image-nya kan kalau ketemu dengan pemimpinnya, dengan wakilnya kan susah gitu. Nah, komunikasi ini yang mesti kita bangun. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat mudah ditemui tatkala beliau ada di masjid dan tidak pakai protokol-protokolan Pak. Ketemu langsung, tidak perlu ada penjadwalan, ketemu langsung dan mengutarakan keinginan dan bagaimana apa-apa yang menjadi keluh kesah mereka. Contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya beliau itu belum mau tidur tatkala belum mendengar dan melihat bagaimana kondisi masyarakatnya. Suatu ketika saya memang bukan ketika, memang saya kalau makan Pak pinggir jalan saya di warung, di warteg saya, di mie ayam gitu. Ya kalau ada yang kenal saya aman, kalau nggak ada yang kenal saya aman Pak. Nggak tahu siapa saya aman. Tapi kalau yang tahu siapa saya jadi repot juga tuh Pak. Kita mesti bayarin mereka itu. Berapa orang ini? Itu kepala gitu bahasanya. Itu kepala. Ya. Tapi ada kaget juga Pak, makan di sini lah. Emang kenapa? Apa salahnya, apa bedanya dulu sama sekarang? Kan ada bedanya. Dan itulah oleh para sahabat dahulu, para khulafaur rasyidin dahulu, mereka tidak ada beda dengan masyarakat. Gitu ya. Nah ini ya paling tidak hal yang paling kecil deh Bapak Ibu. Hal yang paling ringan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Lakukan ini
sebagai sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi makan dengan tangan kanan itu kebiasaan. Dan kalau pagi hari ini Bapak Ibu, ya, Nabi itu sangat romantis dalam rumah tangga beliau. Saya baca di buku Khadijah sebagai wanita penghuni surga. Romantisnya Rasulullah dengan ibunda Khadijah itu luar biasa. Sering ngobrol. Ya, sesibuk-sibuknya Rasulullah itu ngobrol dengan istrinya. Nah, ibunda Khadijah itu sering tatkala Nabi itu pulang tugas, kalau bahasa kita sekarang ya, pulang dakwah, lelah, tidur di pangkuan ibunda Khadijah. Dan mohon maaf nih Ibu, mohon maaf banget ini ya. Suami itu lelah bekerja, tatkala ibu sambut di rumah dengan senyum, lelah letih kita di tempat tugas itu hilang Bu. Apalagi ibu tanyain mau makan dulu, apa yang mana dulu? Gitu Bu, lelah kita hilang Bu. Tapi kalau kita baru pulang, kemudian diberondong dengan berbagai macam masalah, aduh, di kantor belum selesai masalah, di rumah tambah masalah, bermasalah gitu. Ya. Dan saya melihat tidak ada keluh-keluh kesah yang disampaikan oleh para istri-istri Rasulullah. Tapi nanti ada beberapa yang gitu ya. Tapi dengan ibunda Khadijah saya melihat bagaimana begitu mendalamnya cinta Rasulullah kepada ibunda Khadijah. Karena ternyata hal yang paling kecil, menyiapkan minuman ya kepada Rasulullah itu langsung disediakan oleh ibunda Khadijah. Jadi Bu, ini pesan saya Bu ya. Jadi kalau ngasih minuman ke suami, udah ibu langsung, jangan nyuruh anak. Apa jangan nyuruh mbaknya, mbak kasih mbak tuh bapaknya. Aduh, ntar yang lebih dekat mbaknya Bu ketimbang ibu ntar. Ya, makanya ibu yang langsung tanyakan gimana ya hari ini, sehat segala macam. Itu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimah, hal yang paling bisa kita lakukan keseharian deh. Memperhatikan Rasulullah, bagaimana keadaannya Rasulullah, dan itu dilakukan oleh ibunda Khadijah. Sampai dalam sebuah kisah, itu kan ibunda Khadijah bilang kepada putrinya Fatimah, dan Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah, minta sorban Nabi yang berwarna hijau yang nanti ia akan kenakan sebagai kain kafan. Sampai Rasulullah mengatakan, kenapa kau nggak ngomong sendiri ya Khadijah? Aku malu ya Rasul, aku malu. Minta kepada Rasulullah malu, ya. Apalagi nuntutnya macam-macam ya. Makanya dengan tanda kutip, mohon maaf nih, maaf banget ini. Itu kan kebanyakan suami yang bertingkah laku aneh di kantornya, penyelewengan dana itu karena memang sesuatu yang dituntut di rumahnya. Nah, itu mungkin yang kedua. Yang ketiga, berharap apa yang kita lakukan dalam rangka mencoba dan berusaha mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Artinya berharap pahala dari apa yang kita kerjakan. Kalau Nabi lakukan pasti ada pahalanya Pak. Contoh misalnya bersiwak gitu ya, itu kan pasti ada pahalanya. Dan kita nggak usah nanya ada pahalanya kan, nggak usah. Ya pasti sih. Ya. Dan yang terakhir, berharap cinta Allah datang kepada kita. Jadi tadi tatkala kita mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Baik, yang berikutnya manusia super yang diberikan Allah kepada manusia sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, cermin akhlak yang mulia. Ya, jadi nggak ada figur lain selain Rasulullah. Kan kalau sekarang nyari public figure, ya udah nggak usah nyari siapa-siapa Pak. Rasulullah udah tempatnya. Pemimpin ada, panglima perang ada, ya. Nabi itu sosok anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya kan, dua orang tuanya sudah wafat. Ingat Bapak Ibu, Nabi pernah berziarah ya ke makam orang tuanya. Ya. Jadi ini ya bagi kita, ya tatkala orang tua kita sudah wafat, maka sering-seringlah kita berziarah ke makamnya. Nabi saat pemuda sangat supel bergaul, ya, tapi tetap dijaga oleh Allah. Contohnya Nabi dalam suatu ketika
pengen datang. Kalau kayak kita mah pasar malam gitu ya, teman-temannya sudah masuk tapi Nabi ketiduran. Nah Allah jaga gitu. Tapi Nabi nggak meninggalkan pergaulan semasa remaja beliau. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya berdikari dan memperoleh penghasilan sendiri. Nabi itu nggak nyusahin orang kalau bahasa kita mah. Ya. Nabi sudah punya penghasilan tatkala beliau dirawat oleh pamannya Abu Talib sebagai penggembala kambing, sebagai pedagang ya bersama dengan Ibunda Khadijah mengambil barang dagangannya gitu ya. Jadi Nabi sudah punya penghasilan. Yang berikutnya menjadi suami yang sangat romantis. Ya, tadi sudah saya sampaikan, bahkan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu an ya sering kalau kayak kita balapan lari gitu ya Bu, yang kalah menggendong gitu. Dan Nabi selalu mengalah dan menggendong Aisyah. Saya nanya sama teman-teman, pernah nggak kita lakukan dengan istri kita? Boro-boro Pak gitu. Jadi kadang kita melupakan hal yang ringan gitu ya. Membantu pekerjaan para istri, misalnya beliau menjahit sendiri sendalnya ya, jadi nggak mengandalkan istrinya. Kemudian beliau adalah seorang ekonom yang sangat ulung dan sebagai pelaku usaha ya, jadi kenapa kok ada hadis yang menyatakan bahwa Allah memberikan 90% rezeki kepada para pedagang, karena memang Nabi itu seorang pelaku ekonomi sebagai panglima perang yang handal ya. Jadi Masya Allah yang dilakukan Rasulullah dalam peperangan, dan ini perlu saya garis bawahi, peperangan dengan Quraisy nggak pernah terjadi di Mekah, tapi selalu di area Madinah. Ini menandakan bahwa tidak nyari gara-gara, tapi diserang dan mempertahankan diri. Ya, karena ada celotehan bahwa Nabi itu hobi berperang. Ya, bertahan itu ya wajib Pak. Kalau nggak bertahan itu, kalau kita nggak melawan saat bertahan ya habis kita. Dan hampir kebanyakan peperangan itu terjadi di Madinah. Kemudian beliau adalah murabi bagi para sahabatnya, guru, orang tua, mengayomi ya kepada para sahabatnya. Dan yang terakhir bahwa cerminan akhlak Rasulullah SAW itu Allah sendiri memberikan pujian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi cerminan itu semua adalah merupakan bagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang terakhir, apa kewajiban kita kepada Rasulullah adalah berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah memperbanyak salawat ya, memperbanyak salawat. Jadi saya ingat ada sebuah ungkapan ulama bahwa kalau sebuah amal itu ada dua, ada yang diterima dan ditolak gitu Pak ya. Salat itu ada dua tuh Pak, entah salat kita diterima atau salat kita tertolak. Haji, apakah haji kita diterima atau tertolak? Sedekah kita apakah diterima atau tertolak? Tapi ada satu amalan yang tidak pernah tertolak. Apa itu? Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kita puasa, Allah nggak puasa. Karena keterangannya Allah berpuasa. Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Tapi tatkala Allah perintahkan kita bersolawat, maka Allah bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi satu amal yang ternyata enggak tertolak. Ya, kalau kita zikir Pak, ini sebuah ungkapan, kita zikir, kemudian kita pikiran kita kemana-mana, itu zikir kita sebagai ulama katakan enggak diterima. Kenapa? Astagfirullahaladzim, astagfirullah, kita beristighfar. Tapi kita sambil mengerjakan pekerjaan yang lain, itu cuman kalimat thayyibah, tapi bukan kalimat istighfar. Ya, kalimat yang baik saja. Tapi bagaimana kita berzikir dengan kesungguhan, kita berzikir dengan penuh penyesalan, ya bertaubat, beristighfar, tapi enggak dengan pekerjaan yang lain. Tetapi tatkala kita berselawat, kita sambil, misalnya gitu ya, kita sambil nyetir berselawat.
Ibu sambil masak bersolawat, diterima. Makanya sebuah pekerjaan, sebuah amal yang tidak tertolak adalah bersolawat. Dan kita berharap tatkala kita bersolawat nanti di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah telah kita simak sama-sama share tentang kewajiban kita jaga Rasulullah. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan. Ada? Saya buka aja dulu mungkin ya Pak Ustadz ya. Oh silakan Pak. Tadi kan tadi juga sudah diingatkan bahwa Rasulullah adalah sebagai suri tauladan, suatu hasanah tentang sikap kita terhadap harta Pak Ustadz. Banyak hadis yang bilang bahwa tangan di atas adalah lebih baik dari tangan di bawah. Kemudian Rasulullah juga ketika kurban juga makan, ketika mahar juga ratusan unta, berarti bukan orang yang tidak punya gitu Pak Ustadz. Tapi senantiasa ada hadis-hadis yang bilang bahwa orang miskin itu dihisapnya lebih cepat, ya kan, karena nggak ada yang hisap gitu kan. Kemudian aku dengan orang miskin itu dekat seperti itu. Sementara kan kita rukun Islam itu kecuali syahadat kan gak ada modal. Tapi selain itu sholat, zakat, puasa, haji, ditambah lagi itu perlu modal. Itu gimana Pak Ustadz saat itu? Iya Pak, siap Pak. Bukan miskinnya tapi kesederhanaannya. Rasulullah itu sangat sederhana, walaupun beliau mampu untuk itu. Ya, ini yang mungkin perlu dicerminkan oleh para kita ya, para pejabat itu mungkin ya, kesederhanaan. Rasulullah memberikan mahar puluhan unta, gitu ya. Kemudian Nabi kalau beliau melihat dari garis keturunan silsilah, beliau tuh pewaris Pak. Gitu. Artinya beliau bukan orang miskin, ya. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah datang kepada salah seorang istrinya tatkala pagi hari, apakah ada makanan? Enggak ada ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah kalau gitu saya puasa. Gitu ya Pak. Tatkala beliau disakiti gitu misalnya oleh seseorang, beliau ini dalam sebuah kisah ya, pernah kan disebutkan datang ke rumah istri beliau Ibunda Khadijah, apakah ada yang bisa saya bawa untuk si fulan yang sedang sakit? Gak ada ya Rasulullah, hanya roti ini saja. Maka disuruh bungkus dan itu hanya untuk makan siangmu ya Rasulullah. Berarti itu gak ada lagi Pak. Kalau kita Pak pagi ini makan malam udah disiapin tuh sama istri kita. Ya, kita mah alhamdulillah istri kita mah udah baik banget gitu ya. Pagi ini buat makan malam udah ada Pak. Nabi ada ya Rasul, tapi buat makan siangmu. Berarti makan malam udah gak ada Pak. Sarapan udah gak ada ini. Tapi disuruh bawa juga. Nah, ini menyatakan bahwa Nabi itu sangat sederhana. Kesederhanaan itu yang memang perlu kita contoh. Dan ada sahabat misalnya Abu Bakar, emang Abu Bakar ini orang kaya Pak. Aku bisa pakaian seperti ini ya Rasulullah. Pakaiannya bagus lah gitu kalau mungkin standar saat itu. Apakah ini termasuk yang berlebih-lebihan? Tidak ya Abu Bakar, itu bagian dari menikmati atau berasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pakaian bagus karena memang bukan berarti ingin menyombongkan diri Pak. Tapi karena memang ya sudah kebutuhan dan memang ya mesti pakaian kayak begitu. Bapak yang kerja di kantor kan nggak mungkin Bapak ke kantor pakai kaos oblong. Tentu pakai kemeja gitu ya, pakai jas, pakai dasi. Apakah itu kesombongan? Tidak, karena memang itu sebuah kebutuhan gitu ya. Jadi bagaimana kita dan bagaimana hati kita dan bagaimana niat kita untuk itu menyikapi bagaimana apa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah mencontohkan sebuah kesederhanaan yang memang beliau tanamkan dan beliau contohkan kepada kita. Tidak berlebih-lebihan. Kalau beliau mampu banget Pak, sangat mampu. Tapi beliau nggak tampilkan itu. Karena ingin mencerminkan kesederhanaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan itu Pak yang wallahu a'lam bishawab. Yang kurang jelas kita mau ditanyakan? Sudah jelas mungkin Pas ya, siap Pak. Alhamdulillah. Mohon kajian ini untuk senantiasa bertahan Pak Ustaz. Amin. Dengan doa.
Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya kita memberikan hadiah kepada orang tua kita dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kedua orang tua kita yang masih ada, masih hidup, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau. Apabila telah wafat, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan di sisinya dan ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.